Ba'alawi, situs makam dan kesaksian nasab. Para netizen yang berbahagia, masih bersama dengan Santri Klik. Ini adalah tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman yang terbaru dengan judul Ba'alawi, situs makam dan kesaksian nasab. Untuk membela nasab Ba'alawi, para habib dan pendukungnya rela terbang ke Yaman. Lalu di sana mereka membuat video di makam-makam tokoh Ba'alawi semisal Ubaidillah, Alwi dan sebagainya seraya mereka membuat narasi bahwa makam ini adalah bukti bahwa Ubaidillah ini tidak fiktif. Makam inilah buktinya. Bagi orang awam, hal ini efektif. Mereka biasanya berpikir sederhana dan tidak kritis. Menelusuri sebuah situs memang adalah salah satu metode melacak kesejarahan seorang tokoh, istana kerajaan, tempat pemujaan dan lain sebagainya. Melacak sebuah situs, bisa dengan dua cara. Pertama, situs itu disebut dalam sebuah sumber tertulis, lalu peneliti mencari keberadaan situs itu dengan penelusuran sampai penggalian. Misalnya tentang situs Keraton Majapahit di Trowulan, Keraton Pajajaran di Bogor dan Banten dan Keraton Demak di Jawa Tengah. Kedua, situs itu ditemukan terlebih dahulu, lalu dicari sumber-sumber yang berkaitan dengannya untuk diketahui nilai kesejarahannya. Makam Ubaidillah, Alawi, Sohib Mirbat dan lainnya dari keluarga Ba'alawi memang hari ini ada. Tetapi, itu saja belum cukup untuk dijadikan dalil bahwa tokoh-tokoh itu memang tokoh sejarah. Makam itu mungkin bisa dijadikan bukti bahwa sosok itu ada pada masa kesejarahannya. Tetapi juga, bisa saja ia baru diciptakan pada masa kemudian. Dari itu, keberadaan sebuah situs seperti makam harus didukung bukti lain yang menyertainya. Mengenai makam Ahmad bin Isa di Husaisah telah penulis sampaikan dalam tulisan penulis tentangnya, bahwa makam itu tidak ditemukan oleh para penulis sejarah pada abad ke-5 sampai abad ke-9. Ia diberitakan pertama kali oleh Al-Khatib ulama abad 9H, bahwa guru Al-Khatib yang bernama Habib Abdurrahman berziarah ke makam Ubaidillah tempat itu. Di tempat itu diyakini makam Ahmad bin Isa karena dilihat ada cahaya terang di sana. Dari situ difahami, bahwa keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisah hari ini, adalah makam yang baru ditemukan pada abad ke-9 Hijriah, padahal ia wafat 540 tahun sebelumnya yaitu tahun 345H. Makam Ubaidillah yang wafat 383H dan makam Alawi yang wafat tahun 400H pun, penulis yakin, baru diijtihadi pada abad 9 itu. Karena seorang peneliti Yaman yang bernama Syekh Ahmad Hasan Mualim menyatakan di Yaman tidak ada makam yang ada masyad dan masjid pada abad ke-5 Hijriah kecuali makam Asyahidain di sana. Makam Habib Sohib Mirbat. Makam Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbat di kota Mirbat mempunyai batu nisan dengan ukiran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangkat tahun 556 Hijriah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556H? Di Yaman, abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut dipahami dari bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya, dari dinasti Al-Manjawi dan dinasti Al-Habudi, makamnya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana orang biasa nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal, jika rajanya saja tidak? Raja pertama yang makamnya berbatu nisan dengan pahatan indah adalah Raja Al-Watsik Ibrahim dari dinasti Rasuli yang wafat pada tahun 711H. Batu nisan itu pun bukan produksi Yaman, tetapi diimpor dari India. Bayangkan abad ke-8 saja batu nisan Raja Yaman harus diimpor dari India. Bagaimana 200 tahun sebelumnya makam Sohib Mirbat sudah mempunyai batu nisan yang sama indahnya. Pada akhir abad ke-8 dinasti Rasuli kemudian membawa para pengrajin pahat dari India untuk membuat nisan.
Dari situlah awal mula banyak raja, ulama dan orang kaya, batu nisannya memiliki pahatan dan ukiran. Hal itu bisa dibuktikan dengan bahan jenis batu yang berbeda antara batu pahatan Raja Al-Watsik dan pahatan batu nisan selanjutnya. Di mana struktur dan jenis batu Raja Al-Watsik berasal dari daerah India, sedangkan jenis batu dari nisan lainnya adalah batu lokal dari Yaman. Batu nisan Habib Sohib Mirbat dapat diyakini baru dibuat pada abad 9 atau sesudahnya, berbarengan dengan konstruksi nasab Ba'alawi yang sudah final diijtihadi oleh Habib Ali Al-Sakran dan Al-Khatib. Bagi penulis, sosok Habib Sohib Mirbat sendiri masih meragukan, apakah ia sosok historis ataukah bukan. Penelusuran membawa kepada keyakinan bahwa sosok ini adalah ahistoris. Tidak ada berita sezaman yang menyebut eksistensinya. Kitab-kitab sejarah yang menyebut para ulama Mirbat dan Zifar tidak menyebut namanya, kecuali kitab-kitab setelah abad 9 Hijriah. Ya, semuanya setelah abad 9. Sekali lagi, walau seluruh saksi pustaka telah memberi kesaksian, tim perumus telah menyimpulkan secara ilmiah bahwa Ubadillah bukan anak Ahmad bin Isa. Dan hakim DNA telah mengetuk. Dua arah telah kalah. Tetapi ini bisa saja belum inkrah, jika Gus Rumail melanjutkan banding atau mengajukan peninjauan kembali, minimal secara pustaka. Agar riwayat masa lalu itu tidak terlalu dianggap mengada-ada. Tentu dengan sebuah konsekuensi diskursus ini tidak bisa cepat berhenti. Sampai saat ini, penulis setuju dengan Gus Fakih, bahwa hanya Gus Rumail yang berkualitas dalam membela nasab Ba'alawi. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tanggal 29 September tahun 2023.